Website ini merupakan website untuk mengelola pelelangan dan juga untuk melakukan pelelangannya. Lalu untuk tampilan login seperti ini, di mana login hanya satu tetapi bisa 2 user. Sebelum masuk ke login, kita ke landing page-nya, di mana ketika user belum melakukan login, maka tidak dapat melakukan pelelangan. Lanjut ke login. Di sini user yang sudah login akan langsung diarahkan ke landing page-nya dengan fitur yang hanya bisa diakses oleh user yang sudah login. Seperti ini tampilannya. Selanjutnya kita akan ke sistem bit klik tombol mulai lelang. Nanti akan diarahkan ke page pelelangannya. Ketika awal masuk, user akan langsung disuguhkan dengan barang-barang yang sedang dilelang. Nah, ketika statusnya landing, user dapat menawarkan bid. Namun, ketika statusnya sold, maka user sama sekali tidak dapat melakukan bid. Ada juga ketika user melakukan bid terlalu rendah dari harga yang telah diberikan sebelumnya, maka secara otomatis bid tersebut gagal. Selanjutnya ke detail itemnya. Ketika diklik foto atau nama itemnya, maka akan langsung diarahkan ke page detail itemnya. Di sana akan ada terpapar nama, deskripsi, harga, dan siapa saja yang sudah melakukan bid dari harga tertinggi hingga terendah. Selanjutnya kita akan login out. Oke, lanjut untuk admin. Di sini kita login dulu untuk admin. Dimana ketika admin sudah login, akan langsung diarahkan ke dashboard admin. Nah, ketika baru masuk, akan memperlihatkan page dashboard untuk admin. Di situ terdapat list-list barang lelangnya yang bisa diedit, hapus, dan admin juga bisa menambahkan barang seperti ini. Seperti itu untuk tambah barang lelangnya. Lalu ketika menghapusnya seperti ini. Nah, lanjut kita edit di sini. Ketika edit akan sesuai dengan apa yang telah diklik di bagian barang mananya. Baik, mungkin hanya segitu penjelasan tentang web dan layout webnya. Selanjutnya penjelasan codingan oleh Kakak Padilla. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kakak Padilla Basidi dengan 1723 Sebelum ke codingan, kita akan membahas dulu struktur database yang telah dibuat. Nah, di sini database-nya dengan nama action.underscore_db. Lalu di dalamnya ada table, bit, items, dan new user. Kita cek di dalam table user itu ada field apa aja, ada field ID, name, email, password, create, add, dan juga role. Lalu di table item ada field apa aja, ada field ID, name, description, terus start price, current price, end time, lalu image. Lalu di table bits ada apa aja sih? Nah, di sini ada field ID, item ID, bit price, bit time, user ID. Nah, di sini ada relasinya user ID dengan bit ID. Di sini one to many, one buat user ID dan many buat bit ID. Di sini ada juga item ID dengan ID bit, one to many, one buat item, many buat bitnya. Oke, untuk database paling segitu. Kita lanjut ke codingannya. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan codingannya. Di sini ada index.php seperti yang dilihat. Ada session start digunakan untuk cek session pakai user. Kalau misalkan ini user akan menampilkan dashboardnya. Kalau enggak, nanti nggak akan ada dashboardnya kayak tadi. Kalau misalkan belum login, dashboardnya hilang. Dashboardnya itu hilang di user yang belum login. Terus untuk di sini pun kalau misalkan usernya belum login, akan disuruh dulu login untuk mulai hilang. Kalau misalkan ini yang enggak
udah login akan berganti mulai lelang. Terus di sini ada action.php buat halaman pelelangannya. Di sini ada logikanya seperti biasa. Merubah dulu time-nya menjadi AC Jakarta, terus session start, cek dulu apakah ini bukan user. Kalau misalkan bukan user, disuruh login. Nah, kalau misalkan ini usernya adalah role-nya admin, maka akan dilokasikan ke admin.php atau dashboard buat adminnya. Nah, di sini kita buat include buat menambahkan koneksinya. Di sini ada further result, yang dimana di sini itu ada query SQL memilih atau men-select semua item yang ada di table item, data yang ada di table item. Lalu kalau misalkan tidak ada data atau tidak ada data, maka akan muncul query error. Di sini ada variable max queue, dimana query isinya itu ada select max current price, nilai paling tinggi, nanti ganti nilai namanya dengan max price. AS itu alias lah atau nama samarannya gitu yang ada di table item. Lalu di sini diasosiasikan, terus ininya ada max price. Di sini yang tadi set get status, ngambil variable status gitu. Kalau misalkan statusnya sukses, maka akan muncul bit berhasil. Kalau misalkan statusnya failed, nanti akan muncul bit terlalu rendah dan lelang sudah berakhir. Kalau misalkan selain dari failed gitu. Nah, lanjut ke sini ada perulangan dengan while, dimana row yang bisa di atas row diasosiasikan. Jadi variable row isinya itu ada asosiasi dari result gitu yang di atas. Nah, result time, kalau misalkan end time time-nya kurang, maka kalau misalkan result kalau misalkan ini landing dan juga row di atas ini ada, maka akan muncul batch atau kayak yang di atas dekat foto itu, foto gambar elang itu ada landing dan juga sold. Kalau misalkan ya habis waktu, terus habis waktu maka sold dan ada yang lelang. Sini terus kita ke bit. Nah, di bit kayak gini. Di bit ada cek lagi apakah ini sesuai, tapi lalu kalau misalkan bitnya kurang dari 0, maka akan fail nanti statusnya. Sini ada query SQL seperti biasa, select current and time, jadi memilih field current price dan field and time di table item berdasarkan ID, lalu diasosiasikan. Kalau misalkan tidak ada data yang ini, maka akan langsung dialokasikan ke action.php dan langsung keluar dari sessionnya. Terus kalau misalkan time date-nya kalau kurang dari ini, maka akan statusnya expired. Lalu di sini update. Nah, di sini variable update ya, dimana di sini ada update query. Nah, kalau misalkan bitnya lebih dari harga bit sebelumnya, akan mengupdate table item set current price-nya sama dengan variable bit yang ada di sini. Nah, bit ini tuh berarti ngambil dari yang di sini n bit. Nah, ini jadi inputan ini tuh nanti bakal dipakai gitu di sini, di set nanti di database-nya akan mengganti harga sebelumnya menjadi harga yang terbaru. Kalau misalkan ini pun harus current price itu lebih kecil dari bitnya, jadi inputannya harus lebih besar daripada harga sebelumnya. Nah, terus di sini kalau misalkan berhasil akan menambahkan data ke table bit. Kalau misalkan berhasil, statusnya akan sukses. Kalau misalkan gagal,
harusnya akan valid gitu. Sukses dan valid itu gimana sih? Nah, yang tadi di sini sukses dan valid, nanti di atas fotonya itu ada keterangan. Lalu item ini buat detail dari itemnya. Terus ada config di sini buat koneksinya. Di sini ada variabel MySQL koneksi. Di dalam itu ada localhost, terus root. Ini kosong, kenapa? Karena passwordnya nggak pakai password. Terus database-nya kita ambil juga. Kalau misalkan dicek nih, kalau misalkan tidak sama dengan koneksi, maka koneksinya gagal gitu. Terus di sini ada untuk out, ada login proses, login out, register, dan register proses. Nah, begini itu ada ini empty error. Kalau misalkan tidak sama dengan empty, maka error akan memunculkan error variable error yang dipanggil di login proses. Kalau misalkan ini di set get register, berarti mengambil data dari register. Nah, yang diambil itu apa? Suksesnya gitu. Kita ke login proses yang tadi. Di sini cek apakah request methodnya telah post. Nah, kalau post, jalanin query yang di bawah. Ini terus password verify. Itu kenapa pakai password verify? Karena registernya menggunakan password hash. Kalau misalkan usernya admin, maka akan dilokasikan ke admin .php. Kalau misalkan bukan admin, maka ke halaman dashboard user gitu. Kalau misalkan error nih, ada nih email atau password salah yang tadi, yang error ini gitu. Terus kita logout, nah di logout session start, terus session destroy, mengakhiri semua session. Terus diloncatin ke atau diarahin ke login.php gitu. Register ini set, dia mengambil data dari email, dan juga kalau emailnya itu udah digunain, maka akan muncul keterangan email sudah digunakan di atas formnya. Kalau misalkan terjadi error, maka register gagal, coba lagi. Nah, di sini ada prosesnya, cek apakah requestnya post atau bukan. Escape string, terus password hash yang tadi, password verify, ini password hash. Terus di sini cek kalau misalkan emailnya udah digunain, maka akan muncul yang tadi peringatan atau keterangan yang sudah digunakan. Kalau misalkan enggak, maka akan menambahkan data ke table user. Terus kalau misalkan ini sukses dan failnya gitu. If user nanti akan login ke register dan sukses. Terus kalau misalkan login ke PHP register dengan sukses. Terus kalau misalkan gagal, akan register.php error failed. Ini berarti diarahin ke yang tadi login. Muncul keterangan register berhasil, silakan login. Tuh. Nah, terus ke admin. Di sini admin bisa ada dashboard, ada quote, ada edit proses, delete, management proses. Nah, index.php ini tuh lebih tepatnya ya dashboard adminnya buat nambah barang, edit barang, hapus barang. Di sini ada include, memasukkan koneksinya. Terus di sini result, variable result yang query-nya itu isinya semua dari data dari item, tabel item yang diorder by berdasarkan list atau dari besar ke kecil, list counting gitu. Lalu di sini ada menyalakan perulangan file, di mana variabel raw itu mengasosiasikan pengambilan query ini, jadi diasosiasikan di sini. Ini variable is solid. Kalau misalkan short time-nya itu end time-nya kurang dari time yang seharusnya gitu, maka akan muncul solid gitu. Kalau misalkan enggak, maka status ongoing. Terus
harus keluar, cek apakah ini admin atau bukan, terus edit. Nah, di sini edit dulu. Ini ada JavaScript-nya, ini buat preview gambar yang udah ada gitu. Jadi kan kita add barang nih, kan udah ada gambarnya. Nah, nanti kalau misalkan edit, nanti ada preview di bawahnya gitu. Preview gambar sebelumnya. Menggunakan JavaScript seperti ini. Terus di sini edit prosesnya. Lalu delete ya sederhana. Ambil data menggunakan ID. Terus ya delete from item yang sesuai dengan ID yang dipilih. Terus akan dibalikan ke administrator update yang ada di admin. Terus ada add barang. Nah, di sini ya cek dulu apakah admin atau bukan. Terus di sini koneksinya. Nah, di sini buat menampilkan preview. Kalau misalkan kita udah menambahin foto, akan muncul foto atau gambar previewnya kecil gitu di bawah inputan dari filenya. Terus di sini ada proses. Requestnya harus method post. Nah, kalau misalkan method post akan menghilangkan kode yang ada di bawah